Yang Anda ingin capai ya dengan melakukan gerakan mengumpulkan 60.000 buku ini. Ya, terima kasih Bu Helena, teman-teman semuanya. Sebenarnya idenya sederhana dan ini sebenarnya kalau di runut-runut kami percaya ini sebenarnya back to basic sih. Kami percaya ini sebenarnya ada di Indonesia dan di orang-orang Indonesia itu punya semangat ini, yaitu apa? Semangat untuk berbuat kebaikan. Tadi Jenny udah cerita dikit. Sebagai ilustrasi, FGIM ini nggak pakai IO, nggak pakai event organizer, dikerjakan oleh relawan semua. Jumlahnya udah berapa Pak? Relawan 845. Wow, dalam berapa lama dapat sampai 845? Kita mulai kerja sejak Mei ya, bertahap, jadi ada 30, 60 sampai sekarang 845. Yang daftar untuk acara nanti 5-6 Oktober sampai siang tadi berapa? Sudah sampai 7.000 orang. Hebat. 7.000 orang mau, termasuk relawan, termasuk panitianya, iuran. Jadi panitia juga iuran. Semua itu iuran. Iuran untuk disumbangkan dan iuran untuk bikin acara ini bareng-bareng. Jadi iuran bareng-bareng termasuk peserta juga untuk sama-sama nanti di hari H bekerja bareng-bareng. Jadi ini bukan 45.000 besarnya. 45.000 itu bukan nonton di sinema atau apa. Oh, iurannya, promotionnya. Oke. Jadi ini orang, ini kita bayar sebenarnya untuk kerja. Iya. Nah, bayangkan ada ribuan orang mau melakukan itu. Nah, menurut kami itu nggak kemana-mana, ini ada di mana-mana di Indonesia. Ini back to basic. Saya sih sendiri percaya, kalau dipikir-pikir saya yakin tiap orang tua kita, ketika kita dalam kandungan itu doanya pasti baik-baik. Itu yang kami percaya karena sebenarnya gangguan di mata anak-anak itu banyak. Nah, juga di kita. Karena itu sebenarnya yang diperlukan oleh orang-orang Indonesia itu menyediakan channel yang tepat, menyediakan media yang tepat untuk, karena modalnya udah ada, nanti dia bisa ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, sebenarnya ide dasar gerakan Indonesia Mengajar itu, kita pengen ngajak siapapun, kalau ada masalah pendidikan tuh kayak meja prasmanan. Kita nggak perlu berdebat banyak, kamu mau ngambil bagian apa, udah deh. Tapi pilih sendiri-sendiri makananmu, makan mau mulai dari salad, mau mulai dari makanan berat, silahkan. Tapi setiap orang tuh punya keinginan untuk turut serta. Nah, itu ide dasarnya Indonesia Mengajar. Jadi kita pengen mengajak siapapun untuk turut serta. Caranya gimana? Paling gampang cara menggerakkan orang adalah dengan memberi contoh. Karena itu kita kerja di daerah dulu. Kita 3 tahun ini bekerja mengirim anak-anak muda untuk jadi guru di daerah-daerah. Mereka kerja setahun jadi guru, dan kami bekerja di sebuah sekolah 5 tahun di daerah-daerah. Di daerahnya sebagai guru 1 tahun, lalu sebagai apa 5 tahun? Kami Indonesia Mengajarnya itu bekerjanya 5 tahun. Jadi setiap tahun kita ganti guru. Kita kirim gurunya dibalik ganti lagi yang baru ya. Oke. Kenapa? We have no reference how to develop sebuah tempat itu sampai sustainable. Nggak ada referensi di Indonesia. Sehingga kita bilang kita akan kerja 5 tahun. Mungkin lebih lama, mungkin lebih pendek, tapi kita nggak membayangkan ada batasan tahun anggaran, nggak ada batasan program. Kita akan kerja terus. Nah, di satu sisi itu mengembangkan daerah, tapi di sisi lain itu jadi tempat bagi anak-anak muda Indonesia belajar. Kalau kita mau belajar komitmen pendidikan, lo harus nyemplung beneran. Begitu nyemplung jadi aktivis buku kayak ibu, pada akhirnya akan tahu praktek dan problem real pendidikan. Ngerasain ternyata respon sekolah
tidak semua sekolah responnya positif gitu kan, tidak semua sekolah responnya ternyata ya ada yang sinis, ada yang macam-macam. Itu fakta, dan menurut kami cara kita untuk menyelesaikan pendidikan adalah dengan memahami program dia. Nah, ketika kita ngirim ke daerah-daerah, bekerja di daerah-daerah, dukungan dan pertanyaan muncul di mana-mana ke kami. Kalau saya mau bantu, apa yang bisa saya lakukan? Dan kayak gitu banyak. Jadi membuat orang iri untuk berbuat baik. Ya, itu bagus sekali Pak. Jadi kita nggak kampanye soal kita harus sama-sama, enggak. Kita ingin membuat tularkan, orang ya. iri berbuat baik. Nah, karena itu kemudian muncul banyak kegiatan, kelas inspirasi, Indonesia Menyala. Nah, salah satunya festival. Festival ini intinya adalah di satu sisi bikin media belajar yang akan kita kirim ke daerah-daerah, tapi di sisi lain menjadi tempat untuk masyarakat Jakarta atau masyarakat Indonesia itu langsung terlibat. Menurut kami, membuat orang kecanduan menjadi pejuang pendidikan adalah dengan membuat dia merasa pernah punya kontribusi. Dia satu hari datang jadi relawan, bikin media belajar, lalu dikirim ke daerah, dia punya bayangan apa yang saya lakukan hari ini punya manfaat loh buat anak-anak di seberang sana. Ya, betul. Dan Ada insight satisfaction seperti itu, ya. satisfaction itu kan private dan dia nggak perlu cerita, dia tapi itulah yang ya ini kayak candu Bu, gitu Iya, kan iya, gitu. iya, Nah, iya. itu yang dirasakan. Nah, di satu sisi konkret ngumpulin buku salah satunya, tapi di sisi lain teman-teman ini teraktivasi dan ketemu dengan orang-orang lain yang sama energinya. Iya. Kami kemudian tiba-tiba jadi pokoknya 60.000 dulu, 60.000 buku untuk festival, tiba-tiba juga angkanya angka Ya, angka yang kira-kira perkiraan umum dan, aja sih Bu. dan rumusan kebutuhan yang jadi semua Dari yang daerah. dari daerah. Jadi semua yang kita galang di festival ini Bu, itu sebenarnya juga refleksi dari kebutuhan teman-teman di penempatan. Jadi selain menggalang buku, nanti jadi ada 9 wahana kerja, kelas kerja. Jadi selain menggalang buku, teman-teman juga nanti akan packing science kit. Nah, beberapa science kit ini juga temuan dari pengajar muda yang sudah dicoba di daerah-daerah lainnya. Lalu juga bikin kartopedia. Nah, kartopedia itu bikin seperti flashcard, udah ada gambarnya, ada seri-serinya, seri flora dan fauna, misalnya Rafflesia. Lalu nanti teman-teman volunteers itu akan menuliskan informasi tentang ini, tentang apa yang tertera di gambar. Sebenarnya sederhana aja, kalau kita di sini tinggal nge-browse Bu, Wikipedia atau apa banyak sekali. Tapi kalau di sana teman-teman nggak ada sinyal yang sekaya ini. Jadi kalau ada anak-anak yang nanya, kagak ada sinyal, perpustakaan mungkin kurang kaya, jadi akhirnya dia mesti nunggu berapa lama sampai ke ibu kota kabupaten untuk cari informasi lalu baru kembali. Jadi kemarin tuh beberapa pengajar muda tuh testimoninya saya bisa ngebayangin betapa senangnya guru-guru dan anak-anak itu kalau membaca informasi yang baru ini. Jadi itu satu pack kartopedia, lalu kepingpedia, jadi media belajar tapi dibikin puzzle yang besar gitu, jadi peta atau apa dibikin. Jadi itu bisa jadi media belajar buat gurunya juga, sesuatu menerangkan sesuatu. Jadi kira-kira itu Bu, lalu ada yang rekam-rekam nanti lagu anak, jadi nanti volunteer yang datang direkam nyanyi gitu, lalu juga misalnya kalau mau mendongeng nanti direkam juga atau menceritakan profesinya. Nah itu nanti semua akan dikompilasi dikirimkan ke teman-teman di sana. Jadi sebenarnya sih selain media belajar, tapi ini personalized gitu. Ini kontribusi dari relawan sendiri. Personalized based on real need assessment. Ya. Karena nggak rapid assessment. Kita kerja 3 tahun di daerah. Jadi kita tahu persis apa kebutuhan. Bukan kebutuhan sih, apa yang paling aplikatif dan implementatif di lapangan. Nah, sehingga kemudian itu kita rumuskan di Jakarta oleh teman-teman juga, oleh alumni pengajar muda yang sudah pernah bertugas di sana. Lalu kita muncul dengan media belajar yang sederhana dan implementatif ya. Seperti tadi kartopedia. Dan yang paling penting sih pengalaman bekerjanya, kadang-kadang kita tuh kadang-kadang miss ya Bu ya. Maksudnya kan butuh situ, ya udah akhirnya kita berpikir kita misalnya beli atau melengkapi dengan sesuatu, tapi kalau ini kan sendiri Bu, ngerekam sendiri, nyanyi sendiri, cerita sendiri tentang profesinya gitu. Lalu
Jadi anak-anak di sana juga dan guru bersana tahu bahwa ini teman-teman saya, walaupun nggak pernah kenal nih ya gitu. Ya bayangin, saya baca buku sumbangan dari katakanlah lembaga donor, sama saya dapat buku dari Bu Helena, dari saudara kita yang ada di Jakarta. Menurut kami itu beda. Iya, betul Pak. Nah, itu yang pengen kita ya. bangun. Itu yang pengen kita bangun. Bahwa di satu sisi berguna, tapi di sisi lain menebarkan semangat dan membangun rasa percaya diri buat guru di sana. Tapi di sisi lain juga membangun rasa bahwa kita itu terkoneksi loh. Iya, satu sama lain. interconnected. Ya. Jadi beberapa sikapnya sih yang kita belajar juga sama 3 tahun ini, Ibu, bahwa teman-teman nanti sadar dan kita akan mengingatkan terus gitu ya bahwa apa yang kita kerjakan itu memang buat anak-anak, buat guru-guru di sana gitu. Mereka berjuang nggak ada yang kenal, mereka berjuang kadang-kadang nggak ada yang ngasih komplimen gitu ya atau apa gitu ya. Jadi memang kita di sini juga nggak ada VIP, nggak ada VVIP, semua Iya, sama, sama-sama. karena tujuannya itu tentang anak-anak itu, tentang mereka yang di sana. Jadi bukan jadi kira-kira gitu ya. Jadi karena itu Kalau gitu senang sekali saya dengar penjelasan Pak Hikmat sama Bu Evi, karena dari beberapa ini banyak sekali yang udah sama kita juga kerjakan ya. Kami juga berasa bahwa itu sangat penting buat kita bisa membantu anak-anak ya. Tapi kalau kami lebih spesifik lagi dari sisi karakter, karena kami lihat kenapa kami juga bentuk misalnya karakter yang kami sumbangan ini 1000 buku ini, nanti Ibu Bapak bisa lihat ya, namanya si Digit Kebelat. Sebenarnya Digit Kebelat itu sendiri juga kita punya arti kenapa kita namakan demikian. Kesatu karena kita memang inginkan anak-anak ini supaya not only smart tapi kan juga memiliki hati yang baik ya Pak ya. Jadi memang dalam sisi pembelajaran kami sering melakukan dongeng. Dan juga tadi disebutkan juga ada lagu ya. Nah, kami rasa juga karena kami juga ada lagu. Karena menurut kami melalui dongeng dan juga melalui lagu yang dimana setiap kali kami ke sekolah, roadshow atau kita ke panti-panti asuhan ya, maupun ke rumah sakit anak-anak, itu semua kami juga ada buatkan ininya ya, dokumentasinya supaya kalau misalnya pun sekolah ingin, kita juga bisa berikan buat mereka juga ada satu pembelajaran ya. Kita buat ini karena juga dari topik besarannya kami pikir konsep kami adalah goa ya. Goa itu apa sih? Goa itu gregetan oleh akhlak Pak. Karena kami lihat, aduh kok makin lama orang seperti ini ya, kayaknya udah nggak punya hati lagi gitu loh. Jadi kami rasa ini adalah sesuatu yang kita ingin bring up lagi. Makanya saya juga senang tadi saya bilang banyak sekali yang ya kalau dibilang vibrationnya sama ya. Kita mau menularkan cinta kasih, berbuat baik supaya hopefully lebih lama lebih banyak orang yang tertular lagi gitu loh. Intinya kita mau create sesuatu society yang lebih indah ya. Dimana kita pikir kalau misalnya kita mau melakukan suatu pembelajaran pendidikan, tentunya target yang paling mudah kita capai adalah anak-anak kecil. Nah dari topik tadi goa gregetan olah akhlak, kita cari lagi targetnya siapa. Ternyata targetnya juga goa, guru, orang tua dan anak ya. Karena kami pikir si anak itu berkembang bisa menjadi seseorang itu mustahil tanpa dukungan erat daripada si guru dan juga orang tua. Karena sering kalau lagi roadshow Pak, orang tuanya ngelempar aja anaknya ke sekolah. Wah katanya saya udah bayar uang sekolahnya tinggi kok gitu. Padahal dari pihak sekolah juga bilang ke kami, komplain, tapi kan anaknya tuh lebih sering di rumah. Mana bisa dong cuma misalnya si sekolah aja yang harus bertanggung jawab atas si anak. Tapi itu kejadian banyak. Jadi ya intinya kita melihat dalam hal ini banyak sekali yang perlu dilakukan. Jadi kita melakukan banyak, mencoba banyak personal touch ya, yang kami rasa kita harapkan juga. Makanya kenapa setiap buku itu akan mempunyai message tersendiri, karena kita rasa juga itu lebih personal. Sesuatu, makanya topik kita dalam kali ini yang kita buat adalah tahun ini Children Helping Children Color Your Life. Yang memang simbolik ya, color your life-nya, jadi bikin menghalau buku. Tapi yang kita harapkan bahwa setiap kali kita melakukan satu roadshow, kita bilang ke anak-anak ini, you do something great loh, someone out there, kamu bisa motivasi mereka.
Dan semoga juga dengan spirit yang kamu berikan memacu mereka akan lebih maju lagi. Karena kan buku-buku ini juga diberikan pada anak-anak yang lebih tidak mampu dibandingkan kalian, ya kan? Jadi dengan demikian mereka juga waktu melakukan itu mereka juga jadi oh iya, mereka juga jadi bersemangat Pak. Waktu kemarin kan kami lanjutkan juga di Kalbe itu yang saya bilang sama Bu Jenny, saya nggak janji 1.000 buku bisa kekumpul nggak nih yang buat Indonesia Mengajar untuk gerakan yang 60.000 buku ini gitu ya. Tapi syukurlah dalam 3 hari itu kami bisa selesaikan juga 1.000 untuk yang udah di-clear dan juga dituliskan kata-kata inspiratif. Oh, ini diwarnai pada saat KB. Ya, itu salah satunya juga. Ya memang kalau dilihat di belakang buku itu ya Pak, Bu, itu kan ada simbol-simbol tuh siapa aja yang udah ikut. Memang tidak hanya itu saja, karena kalau misalnya telat register ke kami, tetap mau dilakukan tentunya buku sudah dicetak, gak mungkin tuh kita tempel stiker apa ya. Jadi tapi ya tentunya bisa dilihat siapa saja, kami kerjasama dengan 3 ya. Yang satu itu dengan pihak-pihak sekolah. Sekolah dalam hal ini siapa aja yang mau turut berpartisipasi, good for the others ya, yang lebih kurang. Nah yang kedua juga kami pikir adalah kami perlu bekerja sama dengan siapa? Dengan pihak-pihak yang bisa menyumbangkan ini. Jadi makanya salah satunya juga kita donasikan kepada kalian, karena saya pikir Indonesia Mengajar tuh bagus perusahaan. Jadi dalam hari ini kami juga dapat sponsor dari si Kalbe, Cerebrovote brand mereka. Makanya kalau kita sediain bukunya, tentunya kan harus mengalirnya gimana nih. Nah mereka yang menyiapkan 1.000 set pensil warnanya. Jadi untuk setiap anak itu akan dapat 1 bukunya dan 1 kotak pensil warna Cerebrovote-nya. Gitu loh Pak. Makanya tadi saya juga tanya sama Bu Jenny, Bu Jenny nanti dibagi di 126 titik mau gimana ya dibaginya ya? Kan ini akan ngikut ya si pensil warna dengan si bukunya. Jadi satu paket gitu. Jadi itu dari proyek ini di mana kami sudah siap, mungkin sekarang sudah terkelir sekitar hampir 4.500 kali ya. Jadi kami paling cuma beberapa sekolah, saya rasa 2 sekolah, 3 sekolah the max lah. Biasa saya 1 kali sekolah aja udah bisa dapat 300-an yang ikut ya. Wow. Ngumpulinnya ya Bu ya sampai 4.500 berarti. Iya, betul banget. Saya bilang sama Bu Jenny, Bu saya nggak janji yang kali ini bisa Uber. Tapi untung yang di Kalbe kan 75.000 tahun ini Pak partisipannya. Nah itu banyak terus gitu, kita punya tempat full terus. Mainly activity-nya itu, jadi mengelirin buku ini Pak. Anak-anak dan menuliskan kata-kata inspiratifnya ya. Ya thanks God tercapai. Kalau dari sisi kenapa kita namakan Digit Cobbleheart, if I may add a little bit, kenapa kita buat karakter si Digit ini? Karena kita pikir Digit itu sebenarnya angka ya. Kita plesetin dikit lah, digitnya jadi D-I-G-G-I-T, digit ya. Karena kesatu kita pikir oke, angka itu kan ada dari kecil sampai besar. Nah jadi kita harapkan bahwa setiap anak ini, no matter how small they are, tetap mereka itu unique and special ya. Dan kita harapkan mereka terus bisa berkembang layaknya seperti angka-angka besar. Jadi dengan mereka menambahkan mereka punya horizon, kita harapkan mereka menjadi seseorang yang bisa banyak berguna bagi society-nya. Nah di samping itu kita pikir juga apa? Digit itu juga kalau kita lihat di dictionary artinya ruas jari. Ruas jari itu kan nggak cuma 1 ya Pak ya, pasti banyak kan. Untuk melakukan sesuatu lah misalnya ngangkat ini, ya kan, kita butuh ruas-ruas yang lain. Nah jadi kita mau mengingatkan anak-anak ini, meskipun sekarang udah era virtual nih, dibilangnya kan dunia maya di mana-mana, tapi jangan lupa loh, kita masih penting adanya ini komunitas face to face, kerjasama. Itu kita tekankan setiap kali kita ke sekolah-sekolah. Di samping itu kita juga pikir apa? Nah, kita pikir si Digit ini kita harapkan juga kenapa ini berhubungan dengan tangan ya? Karena biasanya kan tangan itu kita untuk berdoa kita pakai tangan, ya kan? Kita harapkan anak-anak ini juga menggunakan tangan-tangan mereka untuk sesuatu yang baik. Jadi itu konsep dasar daripada kita menamakan dia Digit misalnya. Nah, Cobbleheart, Cobble itu batu. Batu itu kan nggak ada yang lembek ya. Jadi itu ibaratnya hidup kita, life itu kita harus selalu strive ya untuk kita punya kehidupan supaya moga-moga hidup kita lebih berarti. Memang nggak gampang, tapi moga-moga dengan kita punya heart, kita itu bisa memakai kacamata yang benar. Jadi sesulit apapun, banyak yang rintangan, halangan, whatsoever you name it,
kita tetap bisa at the end of the day kita bisa sukses untuk menghadapinya. Jadi kita harapkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak bermartabat ya, tapi juga memiliki kepedulian. Jadi mereka itu berani berjuang ya, nggak lembek, nggak gampang disogok, tapi mereka juga peduli sama orang-orang yang lain, terutama yang lebih lemah dari mereka. Jadi saya senang sekali ketemu dengan kawan-kawan di Indonesia Mengajar yang juga tentunya banyak kepedulian ya terhadap anak-anak dalam hal ini ya, karena kan intinya kita kalau bisa bersinergi, berseninjer ya Pak ya, supaya menjadi sesuatu kekuatan yang lebih besar dan bergulirnya lebih cepat tentunya. Jadi ya terima kasih juga untuk ini apa kesempatan. Moga-moga ini bisa berlanjut juga gitu loh. Ya insya Allah. Terima kasih ya Bu Elena, luar biasa. Senang kalau ketemu teman yang energinya sama. Iya benar Pak, C-nya sama ya. Ya, intinya saya senang sekali bertemu dengan Anda-Anda sekalian. Moga-moga kita bisa ini berlanjut lagi di kesempatan yang akan datang, dan buku-bukunya itu memang kami buat sendiri. Topik yang kami pilih itu sesuai dengan Kalbe yang kali ini adalah mencintai Laut Indonesia. Jadi kita mengajarkan juga, oh ya kalau di Indonesia laut-laut mana sih yang beautiful gitu loh. Ada petanya, lalu juga ada message-message gimana kita menjaga lingkungan ya, jangan buang sampah sembarangan, yang simpel-simpel lah Pak. Ya moga-moga itu juga bisa berguna buat anak-anak ya.